Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama, halaman 141 sampai dengan 142, kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 4, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pada halaman ini kita akan belajar bagian yang ketiga, yaitu perbandingan berbalik nilai. Subbagian yang pertama yaitu perbandingan berbalik nilai dan persamaannya. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 141. Tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan perbandingan berbalik nilai ketika domain dan jangkauan diperluas mencakup bilangan-bilangan negatif. Perhatikan bagian key. Mari kita cermati hubungan antara panjang horizontal dan vertikal dari sebuah 4 persegi panjang dengan luas 6 cm persegi. Gambarlah berbagai persegi panjang yang luasnya 6 cm persegi. Misalkan titik O adalah salah satu titik sudutnya. Perhatikan. Skalanya adalah 0,5. Perhatikan persegi panjang yang pertama. Ketika ketika horizontalnya 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, berarti 4 kotak ini nilainya adalah 2. Maka yang horizontalnya, yang vertikalnya adalah 6. 6 kotak itu sama dengan 3 cm. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 cm ini adalah 2 dikali 3. Sekarang perhatikan, apabila pada garis horizontalnya adalah 24 kotak, maka pada vertikalnya adalah 1 kotak. Jadi ini 24 kotak itu sama dengan 12 cm, maka 12 dikali 0,5 hasilnya adalah 6 cm. Begitu juga ketika pada horizontalnya adalah 1 kotak, yaitu 0,5 cm, maka panjangnya yang bagian vertikal adalah 24 kotak atau 12 cm. 12 cm dikali 0,5 adalah 6 cm persegi. Selanjutnya, kotak yang lain juga bisa dibuat. Perhatikan, ketika horizontalnya adalah 3 cm, maka vertikalnya adalah 2 cm. Jadi 2 dikali 3 atau 3 dikali 2 adalah 6 cm persegi. Begitupun juga ketika kotaknya adalah yang vertikalnya 1 cm, maka yang horizontalnya adalah 6 cm. Nah, ini adalah kotak yang terakhir. Ketika horizontalnya adalah 6 cm, maka yang vertikalnya adalah 1 cm. Ini adalah berbagai macam kotak dengan luas 6 cm persegi. Yang kedua, misalkan panjang horizontal adalah X cm dan panjang vertikal adalah Y cm. Gunakan tabel untuk merangkum hubungan X dan Y. Perhatikan. Luas sama dengan X dikali Y. Maka ketika X-nya 1 cm, maka Y-nya adalah 6 cm. Perhatikan. Ketika X-nya 1 cm, X-nya 1 cm, jadi perhatikan kotak yang berwarna biru ini, maka Y-nya adalah 6 cm ke atas. Ketika X-nya 2 cm, maka Y-nya adalah cm. Perhatikan kotak yang berwarna hitam. Ketika X-nya 2, 1, 2, maka Y-nya adalah 1, 2, 3. Maka Y-nya adalah 3 cm.
dan seterusnya. Jadi ketika X-nya adalah 3, maka Y-nya adalah 2. Jadi hubungan X dikali Y itu adalah luas, yaitu 6 cm. 3 dikali 2 adalah 6 cm. Maka ketika X-nya 4, maka Y-nya adalah 1,5. 4 dikali 1,5 adalah 6 cm. Selanjutnya X-nya 5, maka Y-nya adalah 1,2. 5 dikali 1,2 hasilnya adalah 6 cm. Dan ketika X-nya 6, maka Y-nya adalah 1. Jadi 6 dikali 1 adalah 6 cm persegi. Yang ketiga, jika nilai X menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, bagaimanakah nilai-nilai Y yang bersesuaian? Silahkan perhatikan tabelnya. Jika X naik 2 kali lipat, sebagai contoh, X-nya 1, naik 2 kali lipat menjadi 2, maka Y-nya dari 6 menjadi 3. Maka nilainya adalah 1/2 kali lipat, setengahnya. Jadi ketika X naik 2 kali lipat, maka Y adalah setengah kali lipatnya. Bagaimana jika X-nya 3 kali lipat? Perhatikan. Ketika dari 1, X-nya naik menjadi 3, maka Y-nya adalah 1/3-nya, dari 6 menjadi 2. Selanjutnya buka di halaman 142. Karena panjang vertikal kali panjang horizontal sama dengan luas persegi panjang, maka hubungan antara X dan Y di Q, berarti di Q yang pertama, dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Jadi X dikali Y sama dengan 6. Perhatikan, X dikali Y itu hasilnya 6. X dikali Y hasilnya adalah 6. Karena panjang vertikal sama dengan luas persegi panjang dibagi panjang horizontal, maka dapat dinyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Maka diperoleh persamaan berikut ini. Y sama dengan 6/X. Jadi X dikali Y sama dengan 6 itu sama dengan Y sama dengan 6/X. Perhatikan, ini adalah hal yang penting di dalam perbandingan berbalik nilai. Jika Y adalah fungsi X dan hubungan antara variabel X dan Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A/X, sehingga kita katakan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Perlu diingat bahwa A adalah konstanta tidak nol, jadi A-nya harus tidak nol. Dan A disebut konstanta perbandingan. Jika Y berbanding terbalik dengan X, maka hasil kali X dan Y adalah tetap. Nilainya merupakan konstanta perbandingan A. Ingat, berarti X dan Y nilainya adalah tetap. Pernyataan ini akan nanti berhubungan dengan soal yang pertama. Kita soal yang pertama. Diperlukan Y jam untuk berjalan sejauh 12 km dengan kecepatan X km per jam. Jawablah pertanyaan berikut. Gunakanlah tabel di bawah ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Perhatikan. X adalah kecepatan, berarti km per jam, dan Y adalah jam. Jadi rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Maka ketika X-nya 1, berarti ketika kecepatannya 1, maka waktunya adalah 12. Berarti 12 itu jarak dibagi kecepatan. Berarti 12 dibagi 1 hasilnya adalah 12. Ketika X-nya 2, jadi ketika kecepatannya 2 km per jam, maka waktunya adalah jarak dibagi kecepatan, yaitu 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Ketika X-nya 3, maka Y-nya adalah 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Dan seterusnya sampai perhatikan pada ketika X-nya adalah 6. Ketika X-nya adalah 6 km per jam, maka waktunya adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2 jam waktunya. Ini adalah tabel lengkap dari pernyataan yang di atas. Yang kedua, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Berarti Y sama dengan A/X, di mana A-nya adalah konstanta, yaitu 12, maka Y sama dengan 12/X.
X. Jadi angka A-nya itu atau angka 12-nya ini adalah tetap. Dan harus diingat bahwa nilai X dan Y atau nilai X dikali dengan Y harus tetap, yaitu 12. Jadi X dikali Y sama dengan 12. Selanjutnya perhatikan pada bagian cermati. Pada perbandingan berbalik nilai, mengapa A disebut konstanta perbandingan? Nah, jawabannya adalah persamaan berbalik nilai adalah Y sama dengan A per X. Persamaan tersebut juga dipandang sebagai Y sama dengan A dikali 1 per X. Jadi A per X itu sama dengan A dikali 1 per X. Misalkan 1 per X adalah suatu bilangan, maka persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Perhatikan, Y berbanding terbalik dengan X. Dengan kata lain, Y berbanding lurus dengan 1 per X. Jadi Y itu berbanding lurus dengan 1 per X. A kita sebut sebagai konstanta perbandingan, sebagaimana pada perbandingan senilai, dan A itu nilainya adalah tetap. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 141 sampai dengan 142. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.